Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dengan saya Armansa. Ya, kita sekarang melakukan pembelajaran tentang fundamental tax. Jadi kita belajar tentang dasar-dasar perpajakan. Apa sih pajak itu? Ya, di sini ada pengertian tentang pajak. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ya, jadi dari pengertian ini bisa kita urai apa itu unsur-unsur pajak. Ya, di sini unsur pajak yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Ketiga, tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjuk. Keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga. Jadi dari pengertian tersebut di atas, kita mengetahui unsur-unsur pajak itu ada 4. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri yang melekat pada pajak, yaitu kontribusi atau iuran wajib pajak yang dibayarkan kepada penguasa atau negara. Dengan ciri ini, semua yang ada di negara Indonesia, baik orang pribadi maupun badan atau perusahaan dan lain-lain, wajib membayar pajak ke negara ketika sudah memenuhi persyaratan yang ada di undang-undang. Jadi, ini baru bisa berlaku jika orang pribadi maupun badan itu sudah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Nah, berdasarkan undang-undang itu serta aturan pelaksanaannya. Jadi, selain berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, agar pelaksanaan pajak bersifat adil dan tidak merugikan warga negara, maka pemerintah membuat undang-undang dan peraturan lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan pajak. Nah, tidak mendapat imbalan langsung. Jadi saat kita membayar pajak, kita tidak mendapat balasan langsung dari negara, tapi balasan ini bersifat tidak langsung melalui fasilitas umum. Jadi pemerintah dalam hal ini negara, dari pajak yang kita bayarkan akan dibuatkan fasilitas-fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Fungsi utama pajak. Nah, fungsi utama pajak ini kita ketahui ada 2, yaitu fungsi budgeter, ya, sebagai sumber dana untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misal dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Nah, ini sebagai fungsi budgeter, jadi sebagai sumber dana buat keperluan negara, buat membiayai pembangunan, pembayaran gaji, ASN, dan lain-lain yang tentunya nanti akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Fungsi reguler, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. Misal, pajak yang tinggi dikenakan kepada minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Ya, ini tentu kita tidak bisa pungkiri, banyak juga ada pabrik-pabrik minuman keras. Ya, tentunya ini untuk orang-orang atau masyarakat asing yang mereka berkunjung di Indonesia. Nah, ini dikenakan ini pajaknya tinggi. Ya, supaya apa? Ya, masyarakat juga yang tidak harus minum minuman keras ini bisa diatur tentunya dengan fungsi reguler ini. Jadi pajaknya ditinggikan oleh pemerintah. Nah, asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama itu equality. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Jadi equality ini artinya bahwa sesuai kemampuannya. Jadi berapa kemampuan dari masyarakat untuk membayar, itulah yang dikenakan. Makanya ada tarif
secara progresif yang tentunya nanti dikenakan kepada masyarakat yang memang sudah memenuhi kemampuan bayar pajaknya setelah dikurangi dengan namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi betul-betul adil buat masyarakat. Certainty, ya, penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayarannya. Jadi sebagai wajib pajak, kita harus paham nih, berapa besaran pajak kita yang terutang, kapan harus dibayarnya, serta batas waktu pembayarannya. Tadi tentunya agar hak dan kewajiban kita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini ada asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama ada convenience. Ya, pemungutan pajak harus nyaman bagi wajib pajak baik terkait dengan waktu dan tempat pembayaran maupun pelaporan, pelayanan, dan lain-lain. Jadi, jika pemungutan pajak tidak nyaman, maka tidak akan ada wajib pajak yang melakukan kewajibannya. Karena kenapa? Jika wajib pajak merasa nyaman, maka wajib pajak akan melakukan secara sukarela melakukan pembayaran pajak atas hak atau atas kewajibannya yang dikenakan. Jadi tempat pembayaran maupun pelaporan, pelayanan, dan lain itu benar nyaman. Mungkin sekarang sudah dipermudah oleh DJP melalui online dan segala macamnya. Ekonomi. Secara ekonomi, bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin. Yaitu tadi, jadi jangan sampai saat wajib pajak memenuhi kewajibannya, malah kosnya lebih besar daripada saat si wajib pajak ini memenuhi kewajibannya. Karena mereka harus misalnya menempuh dari tempat tinggal ke kantor pajak yang jauh misalnya. Nah, ini tentunya menjadi tidak efisien. Untuk itu, makanya oleh Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana wajib pajak ini dibuat sedemikian mudah untuk melakukan kewajibannya. Sistem pemungutan pajak. Nah, dulu sebelum dilakukan sistem yang terbaru, itu disebut Official Assessment System. Adapun ciri-ciri dari Official Assessment System sebagai berikut. Pertama, Fiskus atau pejabat pajak berwenang menentukan besarnya pajak terutang. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Ketiga, utang pajak timbul setelah diterbitkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Contoh dari sistem ini adalah pemungutan pajak bumi dan bangunan. Yang tentunya Bapak Ibu yang mempunyai aset berupa tanah dan bangunan, tentunya setiap tahun akan menerima dari kantor desa ya tentang ketetapan pajak bumi dan bangunan. Nah, ini menggunakan sistem Official Assessment System. Jadi di mana Fiskus atau pejabat pajak berwenang menentukan besar pajak yang terutang. Dalam hal ini tentang NJOP dari bumi dan bangunan kita. Lalu wajib pajak bersifat pasif, jadi menunggu. Jadi setelah ketentuan pajak terutangnya dapat, lalu nanti menunggu. Wajib pajak ini bersifat pasif. Lalu utangnya baru timbul nih, utang pajak setelah diterbitkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Yang kedua, yaitu Self-Assessment System. Nah, ini Self-Assessment System ini adalah suatu sistem di mana wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung besaran pajak yang harus disetor ke negara. Setelah itu, wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya sendiri ke negara melalui KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Nah, ini contoh dari sistem ini, wajib pajak badan dan orang pribadi melakukan perhitungan pajak dan melaporkan SPT tahunan orang pribadi dan SP tahunan badan dan lain-lain.
Nah, ini jadi kita bersifat sukarela melaporkan atas kewajiban kita sebagai orang pribadi setelah kita menghitung besaran pajak yang harus setor ke kas negara. Sistem pemungutan pajak yang terakhir adalah withholding system. Suatu sistem di mana wewenang diberikan kepada pihak tiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Contoh dalam sistem ini adalah pemotongan PPh 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawannya dan lain-lain. Nah, ini jadi bagi kita, Bapak Ibu, sebagai karyawan yang menerima gaji tiap bulan, ya, jika gaji kita setelah dihitung dikurangi dengan PTKP-nya dan biaya jabatan serta potongan lainnya, maka akan muncul tadi ya kewajiban pajak kita. Kalau misalnya setelah dihitung jumlah penghasilan kena pajaknya masih di bawah PTKP, maka tidak ada pajak yang dipotong. Nah, inilah dia menggunakan withholding system. Jadi pemotong pihak ketiga. Tarif pajak. Tarif pajak yaitu tarif sebanding atau proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Nah, tarif pajak, ada tarif pajak tetap, contoh yaitu tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai dengan nilai nominal berapapun, seperti sebesar 10.000. Nah, ini ketentuan yang terbaru sesuai dengan bea materai pada tahun 2021. Ini sudah ada contohnya. Lalu tarif pajak yang lain. Nah, ini adalah tarif pajak progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh tarif PPh pasal 21. Ya, nanti kita akan lihat contoh bagaimana perhitungan tarif progresif untuk pengenaan tarif PPh pasal 21. Nah, ini pengelompokan pajak. Jenis pajak berdasarkan golongan. Contoh pajak langsung. Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak penghasilan, yaitu pajak langsung. Ya Bapak Ibu, jadi ini langsung dibebankan kepada kita pribadi. Jika penghasilan kita sudah memasuki pajak yang dipotong. Pajak tidak langsung. Nah, yaitu pengertian pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh, pajak pertambahan nilai. Ya, jika ada pekerjaan terhadap jasa atau apapun, nah ini yang kita berikan, ya. Jika kita perusahaan jasa, ini pajak pertambahan nilainya bisa kita kenakan ke pihak lain. Nah, ini contohnya PPN. Jenis pajak berdasarkan wewenang pemungut pajak. Nah, ini ada beberapa jenis pajak berdasarkan kewenangan pemungut. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membayar rumah tangga negara. Contoh, PPh, PPN, PPNBM, dan bea materai. Nah, pajak daerah. Nah, ini pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membayar rumah tangga daerah. Jadi, pajak daerah ini memang pajak yang digunakan untuk daerah dalam membangun wilayah, baik kabupaten, kota, dan provinsi. Contohnya misalnya PBB, ya, itu masuk ke pajak daerah. PKB atau pajak kendaraan bermotor. BBNKB, ya, bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak hotel dan restoran.
pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke dalam pajak daerah. Hambatan-hambatan pemungutan pajak. Nah, dalam pemungutan pajak, ini perlu kita ketahui adanya hambatan-hambatan. Pertama, perlawanan pasif, yaitu sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami masyarakat. Lalu kedua, krisis ekonomi. Ya, jadi memang ini perlunya kita melakukan sosialisasi bagaimana tentang sistem pemungutan pajak kepada masyarakat, agar masyarakat menyadari pentingnya pemerintah dalam hal memungut pajak. Kedua, krisis ekonomi. Ya, tentunya ini akan mempengaruhi semua sektor, sehingga pendapatan atau penghasilan masyarakat maupun perusahaan menjadi menurun. Sehingga jumlah pajak yang bisa diambil oleh pemerintah pun menjadi turun. Nah, perlawanan aktif. Nah, ini WP sengaja menghindari pajak. Jadi memang wajib pajak ini sengaja menghindari pajak. Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh WP dalam menghindari pajak. Pertama, tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Jadi, perlawanan aktif ini WP sengaja, ya, yang tidak melanggar undang-undang itu menggunakan tax avoidance. Jadi, melihat celah-celah di mana mereka bisa untuk meringankan beban pajaknya. Nah, lalu ada tax evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang. Nah, ini tentunya yang tidak dibenarkan dalam WP meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang. Nah, ini nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Apa sih NPWP itu? NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ini ada di pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP. Ya, NPWP ini terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Ya, mungkin dalam tahun-tahun ke depan, sesuai rencana pemerintah, nanti nomor induk kependudukan itu akan menjadi nomor pokok wajib pajak. Ya, kita tinggal tunggu saja aturan perundang-undangannya. Ya, tentunya ini untuk memperluas basis pajak, ya, basis perpajakan buat negara. Tapi itu lagi kembali tadi, kita tidak perlu khawatir, karena semuanya ada aturannya. Walaupun kita sudah ada NPWP, tapi jika penghasilan kita memang tidak memenuhi syarat undang-undang untuk dipotong pajak, maka itu tidak dikenakan. Oke, NPWP dan pengukuhan PKP. Nah, ini ada dua nih bagi wajib pajak. Pertama, persyaratan subjektif. Apa sih persyaratan subjektif itu? Yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPH. Lalu persyaratan objektif, persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH. Itu bukan pengusaha NPWP, pengusaha itu NPWP dan pengukuhan. Ya, jadi walaupun nanti kita sebagai pengusaha, dan kita telah mempunyai NPWP, jika kita belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya kita tidak perlu menjadi khawatir. Tentunya itu tadi ada persyaratan subjektif dan objektif yang bisa kita ikuti. Tadi prinsipnya bahwa pajak ini akan bersifat adil, jadi tidak memberatkan baik bagi WP pribadi maupun WP badan. Nah, ini NPWP dan pengukuhan PKP. Yang wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, yaitu tadi WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Ya, jadi jika diberikan NPWP, ya wajib pajaknya telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Jadi kalau belum memenuhi persyaratan tersebut, ya tidak dapat mendaftarkan diri sebagai NPWP.
Nah, untuk WPOP, ya, untuk orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, ya, paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Nah, itu bisa mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Lalu WPOP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, paling lama akhir bulan berikutnya. Ya, itu dapat mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Lalu WPOP selain WP di atas, ya. Jadi selain persyaratan di atas itu bisa mendaftarkan diri. Jadi secara sukarela kita sebagai wajib pajak, sebagai masyarakat yang ingin ikut membangun, bisa kita mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, karena untuk NPWP ini sangat diperlukan bagi seorang karyawan, ya, tentunya dia melakukan hubungan transaksi dengan dunia perbankan atau lain-lain yang memenuhi nomor pokok wajib pajak. Nah, ini ada pengecualian bagi NPWP bagi wanita kawin yang memiliki penghasilan. Nah, ini ada 2. Penghasilan istri digabung dengan suami. Nah, ini penghasilan istri digabung dengan suami, yaitu yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim. Ya, misalnya sudah bercerai atau memang memilih, ya, untuk NPWP-nya dilakukan sendiri-sendiri. Nah, ini yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Selain itu dapat melaksanakan hak dan kewajibannya terpisah dari suami. Ya. Jadi kalau penghasilan istri digabung dengan suami, itu NPWP istri sama dengan NPWP suami. Nah, kalau yang dilakukan secara terpisah berdasarkan perjanjian tertulis tentang hak pemisahan penghasilan dan harta, istri dan suami masing-masing memiliki NPWP. Jadi nanti melakukan kewajibannya secara sendiri-sendiri. Ya, selanjutnya tempat pendaftaran. Tempat pendaftaran yaitu tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha. Jadi menurut keadaan sebenarnya atau didasarkan pada kenyataan. Tanpa harus sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada dokumen formal seperti KTP atau paspor. Ya, jadi untuk tempat pendaftaran NPWP ini bisa berdasarkan tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha bagi orang yang melakukan kegiatan usaha. Nah, dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha, WP berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja KPP, Dirjen Pajak dapat menetapkan KPP tempat WP terdaftar. Ya, jadi jika kita punya tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha kita ada berapa tempat ini? Ya, nanti Dirjen Pajak yang akan menetapkan KPP sesuai WP terdaftar. Bisa saja misalnya di kantor pusatnya, NPWP-nya, atau kalau rumahnya ada 2 atau 3, nanti ditunjuk tempat tinggal yang bersangkutan. Nah, sanksi, ya. Jadi dalam hal perpajakan ini juga ada sanksi. Jadi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk digunakan sebagai PKP, sehingga berakibat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, ini ada sanksinya, yaitu pidana penjara 6 bulan, paling lama 6 tahun. Atau denda 2-4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Nah, ini sanksi dari kita tidak mendaftarkan diri atau melaporkan untuk digunakan sebagai PKP, di mana itu dapat menimbulkan kerugian pada negara. Nah, penghapusan NPWP tadi selain bisa menerbitkan NPWP juga ada penghapusan NPWP. Ya, penghapusan NPWP ini ada beberapa, diajukan oleh WP dan atau ahli warisnya. Nah, ini jika
wajib pajaknya telah meninggal dunia. Nah, jadi ahli warisnya ini bisa melakukan penghapusan NPWP terhadap WP yang telah meninggal dunia. Lalu WP badan likuidasi karena penghentian atau pengembangan usaha. Nah, jadi jika kita sudah mempunyai badan usaha, lalu dalam berapa tahun kemudian kita bangkrut, ya, atau usaha kita dilikuidasi, digabung, nah ini bisa kita melaporkan untuk penghapusan NPWP karena perusahaan kita telah berhenti atau digabungkan. Yang ketiga itu WP BUT yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Jadi buat wajib pajak dari luar negeri yang mereka misalnya sudah mencabut investasinya nih di Indonesia, menghentikan seluruh kegiatan usahanya di Indonesia, itu bisa melakukan penghapusan NPWP. Lalu yang terakhir, dia nggak perlu oleh Dirjen Pajak. Jadi ini tentunya melalui ketetapan penilaian dari Dirjen Pajak bahwa WP tersebut dihapus NPWP-nya. Nah, tapi ada ketentuan ini. Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk WPOP dan 12 bulan untuk WP badan. Sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Ya, jadi Dirjen Pajak ini akan melakukan pemeriksaan. Ya, jadi tidak serta-merta langsung nih dihapus. Khusus WPOP itu 6 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dan wajib pajak badan itu 12 bulan. Ya, tentunya dicek kembali oleh Dirjen Pajak apakah ada masih pajak-pajak yang terutang yang belum dipenuhi oleh WP tersebut. Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Nah, jadi untuk PKP-nya sendiri, ya, oleh Dirjen Pajak ini setelah dilakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Ya, ini khusus untuk WP badan. Nah, ini pembukuan dan pencatatan. Nah, ini pembukuan, yaitu apa sih? Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, yaitu pembukuan. Data dan informasi keuangan, yaitu ada harta, kewajiban, penghasilan dan biaya, serta modal, ya, yaitu jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa. Lalu dibuatkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi. Nah, WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu wajib pembukuan, ya. Jadi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu wajib melakukan pembukuan. Ya, kita harus mencatat berapa penerimaan, berapa persediaan dari barang yang akan kita jual, lalu berapa penjualan kita, itu wajib kita melakukan pembukuan. Termasuk WP badan, ya. WP badan itu wajib melakukan pembukuan agar kita mengetahui neraca serta laporan laba rugi kita. Nah, ini pengecualian ya ada nih, yaitu WPOP yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netonya. Jadi ada nih WPOP yang melakukan pekerjaan bebas, ya, untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, ya. Jadi WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini diperkecualikan melakukan pembukuan. Ketentuan-ketentuan pembukuan, ya. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan, ya, memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ya. Harus diselenggarakan di Indonesia. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stencil aktual dan stencil kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Ya. Jadi perubahan metode nih, pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dulu dari Dirjen Pajak. Karena itu nanti akan mempengaruhi atas pencatatannya.
Ini penyimpanan pembukuan, ya. Buku, catatan, dan dokumen termasuk hasil pengolahan data yang menjadi dasar pembukuan pencatatan itu disimpan 10 tahun di Indonesia, ya. Jadi ada syarat, ya, baik buku, catatan, dokumen termasuk hasil pengolahan data sebagai dasar pembukuan pencatatan itu disimpan dengan jangka waktu 10 tahun. Nah, ini berlaku di Indonesia. Tentunya dalam rangka proses jika nanti dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap laporan perpajakan kita. Nah, ini sanksi-sanksi. Setiap orang yang dengan sengaja tadi memperlihatkan pembukuan atau pencatatan palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, dengan tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Sehingga semua ini akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Ya, tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, itu dipidana dengan pidana paling rendah 6 bulan, setinggi-tingginya 6 tahun. Dan denda 2-4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya, ini definisi penghasilan. Ya, kita akan bicarakan tentang apa sih itu penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, itu definisi penghasilan. Jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis nih yang kita terima, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat kita pakai nih untuk konsumsi, serta menambah kekayaan kita dalam bentuk nama atau dalam bentuk apapun. Nah, itu namanya definisi penghasilan. Nah, ikhtisar penghasilan menurut Undang-Undang PPh. Nah, ini kita akan fokus kepada penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan yang merupakan objek PPh. Nah, jenis penghasilan. Penghasilan dari seperti gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang, dan pensiun. Nah, ini keterangannya adalah umumnya dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT tahunan. Nah, itu tadi penghasilan seperti gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, konsumsi, uang, pensiun itu umumnya dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja. Ya, jadi dipotong oleh pihak lain, dalam hal ini pemberi kerja. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Nah, ini penghasilan atas hadiah, ya. Hadiah ini juga kan menambah penghasilan, ya. Ini umumnya dipotong sama oleh PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Ya, nanti harus dilaporkan dan dihitung kembali besaran PPh dalam SPT tahunan. Laba usaha. Nah, laba usaha dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan dihitung besarnya PPh di SPT tahunan. Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan, dan sebagainya, ini harus dilaporkan juga dan dihitung PPh-nya di SPT tahunan. Bunga di luar bunga bank, dilaporkan dan dihitung PPh-nya di SPT tahunan. Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, sama, itu dilaporkan dan dihitung PPh-nya di SPT tahunan. Lalu tambahan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan PPh, yaitu dilaporkan dan dihitung PPh-nya di SPT tahunan. Nah, ini ikhtisar penghasilan menurut Undang-Undang PPh, penghasilan yang bukan merupakan objek PPh, ya. Jenis penghasilan, misalnya bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Harus dilaporkan dan tidak dihitung besarnya PPh dalam SPT tahunan. Nah, ini bukan merupakan objek PPh, ya, bantuan atau sumbangan yang bukan objek pajak sepanjang tidak diterima dalam rangka hubungan kerja.
Lalu harta hibahan bagi pihak menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga saudara dalam garis turunan lurus atau sederajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penghasilan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang selanjutnya, warisan, klaim asuransi, atau beasiswa. Hanya harus dilaporkan dan tidak dihitung besarnya PPh dalam SPT tahunan. Ya, mungkin ini dulu pembelajaran kita tentang fundamental tax ya. Nanti kita akan lanjutkan dalam sesi pertemuan berikut. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa memberikan gambaran tentang apa itu dasar dari perpajakan. Ya, ini kita baru belajar tentang dasar-dasar perpajakan, tentang ketentuan, lalu tentang aturan-aturan perpajakannya, serta sanksi-sanksinya, sampai dengan yang merupakan bukan objek pajak. Nanti di sesi pembelajaran berikutnya tentang fundamental tax akan saya sampaikan di YouTube saya kembali. Terima kasih atas perhatian, dan jika ada pertanyaan silakan ditanya di kolom chat yang nanti bisa saya jawab juga dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.